Cibici Ado Gawe, ketemu lagi di acara Ado Gawe. Uang Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Sekarang, kami sedang menuju ke salah satu masjid bersejarah, yaitu Masjid Ki Marogan, yang berlokasi di Jalan Kiai Marogan, RT 1, RW 1, Kertapati, Palembang. Cibici Ado Gawe, ketemu lagi sama Wanto, Wong Palembang, Super Pengenget. Dan saya Ulan Effendi. Di acara Ado Gawe, Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Nama Cibici Ado Gawe, sekarang Wanto sama Ulan sudah ada di Kertapati. Benar. Tepatnya ialah di depan Masjid Ki Marogan. Cuman biasanya kita ini ada dramanya hari ini ya, Teh. Soalnya di setting kan. Jadi langsung baik kita hari ini akan melihat dan menelusuri keindahan dari Masjid Kiai Marogan yang ada di Kertapati, tepatnya di pinggir Sungai Musi ya. Benar. Nah, Dan selain itu Kak, selain ada masjid, juga di sebelahnya itu ada makam Kiai Marogan itu dewek Kak. oh ada makamnya juga Benar. di masjidnya ini. Benar. Nah, ini perlu diketahui Kiai Marogan ini adalah salah satu ulama terkenal yang ada di kota Palembang. Benar. Dan namanya itu melegenda sampai sekarang ulah. Benar. Cak Mano, iwak sepat iwak gabus, masih lemak iwak lili. Makin cepat makin bagus, jangan kita bertili-tili. Ya Pak, yuk. Langsung baik. Langsung baik. Karena kami penasaran dengan sejarah masjid tersebut, kami langsung mewawancarai pengurus masjid dan juga salah satu keturunan dari Kiai Marogan. Sekarang Wanto sama Wulan sudah berada di salah satu masjid Kiai Marogan. Yang sangat bersejarah di kota Palembang. Nah, dan di sebelah kita Wulan ada salah siko keluarga dari Kiai Marogan. Sekaligus pengurus masjid Nah, ini. Bapak MGS Ilham Hasan. Selamat sore Bapak. Sore. Luar biasa. Pak, kita nak nanya-nanya Pak soal sejarah dari Masjid Kiai Marogan ini. Kira-kira Masjid Kiai Marogan ini tahun berapa Pak? Ini apa tuh didirikan? Masjid Ki Marogan ini didirikan lebih kurang tahun 1870. 1870. Didirikan oleh seorang ulama yang karismatik di Palembang pada saat itu yang bernama asli Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mas Agus Haji Mahmud, tapi lebih dikenal dengan Kiai Marogan. Sebetulnya nama itu diambil dari muara Sungai Ogan. Jadi di belakang kita ada muara Sungai Ogan yang bertemu dengan Sungai Musi. Karena lidah orang Palembang agak sulit menyebutkan muara Ogan, jadi disingkatlah menjadi Kiai Marogan. Jadi biar simpel. Dia simpel sama dengan Palembang, tapi Palembang. Nama akrabnya. Nama akrab ya, Nama akrab beliau. Jadi banyak orang yang kenal dengan Kiai Marogan itu dengan Kiai Marogan. Kalau nama asli mereka kadang-kadang tidak tahu. Iya benar. Karena selama ini dikenal cuma Kiai Marogan. Terus Pak, keunikan atau perbedaan masjid ini dengan masjid lain itu apa Pak? Yang pertama kalau menurut ahli falakiyah Palembang, ini masjid ini kiblatnya tidak berubah. Dari sejak didirikan sampai sekarang kiblatnya tetap tidak ada perubahan. Ya, jadi kalau masjid-masjid lain di Palembang ini setelah diukur ulang banyak yang agak miring, ada yang miring ke kanan dan yang miring. Tapi kalau Masjid Marogan dengan Masjid Laut Kidul itu tetap kiblatnya tetap. Kiblatnya tetap. Ya, Tidak pernah berubah dari sejak didirikan sampai sampai sekarang. sekarang. Selain itu juga tiang-tiang ini, tiang-tiang Soko Gurunya ini kan terdiri dari 16 tiang yang dibuat dari kayu tembesi atau kayu besi yang keras itu. Itu sudah ratusan tahun tapi sampai hari ini tidak laku. Dan kalau Wanto lihat, kalau tidak salah yang di atas jendela masjid ini
salah satu zikir dari Kiai Merogan. Betul. Jadi Kiai Merogan itu setiap kalau dia jalan dengan didayung oleh murid-muridnya dengan melantunkan zikir ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini juga tercantum di pintu makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir Zikir ini sama. Kalau Kiai Merogan di dalam ceritanya itu beliau mendayung perahu sambil mengalunkan zikir ini. Itulah zikirnya ditulis di masjid. Betul. Biar memang tetap zikir Kiai Merogan sampai hari ini. Nah, kalau di sini kita lihat masjid ini sangat bersejarah bagi Wong Palembang, bagi keturunan Kiai Merogan juga. Di sini juga kalau Wanto lihat ini cak perpaduan antara Palembang sama Tionghoa, benar nggak Pak? Betul. Karena beliau ini Kiai Merogan ini ibunya dari Tionghoa. Jadi ibu Kiai Merogan ini bernama Ferawati. Ibu Ferawati. Itu memang orang Tionghoa. Jadi menikah dengan Bapak Mas Agus Haji Abdul Hamid atau alias Kanang, bapaknya Kiai Merogan. Setelah melahirkan Kiai Merogan tidak berapa lama dan wafat Ibu Ferawati. Setahu Wanto, masjid Kiai Merogan ini ada dua Pak ya? Sikoknya di mana Pak? Selain di sini? Masjid Kiai Merogan ini kalau anunya cuma satu, tapi yang satu lagi namanya Masjid Long Kidul, terletak di 5 Ilir samping Bom Baru di 5 Ilir. Itu masjid Kiai Merogan juga. Dibangun oleh Kiai Merogan juga. Jadi kembar dua kan. Apa sih Pak Kiai Merogan itu bisa bangun masjid luas ya? Kalau menurut keterangan beliau ini mempunyai anak laki-laki 2 orang. Satu Muhammad Usman, satu lagi Abu Mansur. Jadi yang Muhammad Usman banyak berdomisilinya di Merogan dan di Satu Ulu, sedangkan yang Abu Mansur banyak berdomisili di Long Kidul. Oleh karena itu sebagian juga ada yang di Mekah kan kalau turunan Abu Mansur. Tapi karena beliau ini 2 anaknya laki-laki, makanya didirikannya 2 masjid. Yang pertama, kedua masjid ini untuk menampung selama ini kan yang ada cuma Masjid Agung. Jadi kalau sholat Jumat di Masjid Agung itu sudah beramu agak jauh. Yang kedua di Masjid Agung itu agak ramai sudah. Jadi oleh karena itu Kiai Merogan buatlah masjid Kiai Merogan di Kertapati ini untuk menampung jemaah dari Tangga Buntung, Satu Ulu, 2 Ulu dan sekitarnya sini, Kertapati dan sekitarnya. Dan mendirikan masjid di Long Kidul untuk menampung jemaah yang datang dari Pelaju, Bagus Kuning, 16 Ulu dan juga termasuk di 5 Ilir, 3 Ilir dan seputaran Palembang Lama di seberang Ilir itu. Ya, untuk menampung supaya jangan terlalu jauh ke Masjid Agung, karena satu-satu masjid dulu hanya Masjid Agung dulu, setelah Masjid Agung baru pindah masjid. Masjid ini kan sudah lamonian Pak ya? Kalau dari dulu hingga sekarang kira ada perubahan nggak Pak? Apa perbaikan atau renovasi? Kalau perubahan sih banyak. Kalau masjid ini dulu kan, kalau ini kan dinding ini kan sebagian kusen-kusennya dan kisi-kisinya itu semuanya dari kayu sudah. Itu pintu-pintu jendela-jendelanya ini kan agak lebar-lebar, dan terbuat dari kayu galau. Jadi kalau sekarang ini sudah di beton, sudah dipakai ini apa namanya itu, sudah dikokoh dengan beton. Ini sudah, kalau setahu aku sudah 2 kali direnovasi oleh, kalau dulu pernah juga direnovasi. Nah yang besarnya direnovasi oleh Ajali, Kemas Ajali Mali, pengusaha kayu pada saat itu, lebih kurang tahun 88 direnovasi, dan terakhir kemarin direnovasi lagi ini dengan dipasang kacu-kacu ini dengan batu-batu alam jadi. Tapi yang bentuk asli masih di tengah. Jadi kayak yang ini ya, dengan pelafon kayu-kayu lama. Biasanya di masjid ini kalau ada hari-hari besar kemudian ada peringatan mungkin itu cak mana Pak? Hari apa mungkin? Ada haul Kiai Merogan. Ini setiap bulan Rajab. Biasanya antara bulan Rajab
bulan Rajab itu adalah bulan wafatnya Kiai Merogan. Kiai Merogan ini wafat tanggal 17 Rajab. 17 Rajab. Jadi setiap 17 Rajab diperingati di masjid ini. Tapi tidak ada menentukan tepat dengan 17 Rajab. Biasanya menentukannya pada tetap hari Ahad ya. Jadi tapi dekat-dekat situ lah. Dengar-dengar katanya ada pesantren. Ya kalau pesantrennya ada di Talang Jambi. Di Talang Jambi. Didirikan oleh salah seorang buyut. Jadi buyut beliau masih keturunan beliau di Talang Jambi dekat bandara Sultan Muhammad Badarudin. Harapannya Dewi Pak untuk masjid ini Pak ke depannya. Harapan Bapak sebagai pengurus masjid. Yang jelas manajemen masjidnya harus dibaiki. Yang kedua kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga pembinaan terhadap generasi muda. Nah, di masjid ini nampaknya belum nampak. Jadi generasi muda kita banyak, tapi tidak ada ini kegiatan dari kepengurusan masjid ini. Kami penduduk di sekitaran masjid ini sangat mengharapkan masjid ini punya peran untuk pembinaan akhlak, pembinaan generasi muda, dan pembinaan barangkali juga bisa di ekonomi umat barangkali untuk memakmurkan masjid dan juga masjid memakmurkan masyarakat di sekitar. Makasih Pak atas waktunya. Abis ini nak kemana Pak? Adu gawi. Biasa. Memang kalau ditanya pasti ada gawi. Karena begi banyak gawi. Kita lanjutkan perjalanan di sekitar masjid untuk melihat beberapa peninggalan dari Kiai Marogan. Sekarang kita sudah di dekat beberapa peninggalan dari Kiai Merogan. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak, peninggalan beliau? Ini jubah beliau ya? Ini ada jubah, ada rompino, itu ada kemudi kapalnya yang mana. Inilah yang baru yang dapat yang dapat kita kumpul ke. Yang lain-lainnya masih barangkali berserakan dengan keturunan beliau. Jubah ini dijadi kesiko di sini semenjak kapan? Semenjak ada awal ke 115 aku sampai kemarin dibuat. Tahun berapa itu? Tahun barangkali 2015 2016 ya. Dan jadi dikumpul menjadi siko. Berarti lumayan baru juga Pak ya di dikumpul juga. Warga sama Wulan sudah berada di depan makam Kiai Marogan. Dan kita di sini ingin sekaligus ziarah Wulan nih. Baik, kita langsung deh masuk. Ini banyak makam-makam di sini. Ini keluarganya Pak ya? Masih anak keturunannya, Kalau ini cucunya, cucu. Abdul Aziz. Ini cucunya juga Mas Agus semua. Kalau sebelah ini anaknya tadi, Mas Agus. Yo, Mas Agus Usman tadi, Mas Agus Usman. Kalau di samping itu adik beliau. Jadi lebih dikenal dengan Kiai Mudo. Nah kalau anak beliau kan kabarnya ada dua. Nah yang sikoknya di mana? Sikoknya di Mekah. Oh sikoknya dimakamkan di Mekah. Kalau yang ini di Palembang. Kan itu ada 3 betul. Betina sikoknya. Di Mekah juga 2 ikut. Ikut di Mekah kalau. Jadi Palembang ini mau di sini. Kalau sebelah ini bininya, istrinya, Raden Ayu Salma. Raden Ayu Salma. Adik Kusumo. Ya. Pangeran. Yang di situ keturunan. Nah, kalau yang di tengah itu baru Kiai Merogan. Ini makam
tersendiri. Karena dia ini dulu sebelum dia wafat disiapkannya. Tempat ini sudah disiapkannya oleh rumah ini. Nah, untuk dia ngomong kami, insya Allah kalau aku wafat kubur ke sini, nanti banyak uang yang datang ke sini. Memang itu sampai hari ini menjarah ke sini. Sebelum beliau wafat, beliau sudah menyiapkan tempat ini untuk makam sini. untuk beliau sendiri. Jadi bakso kita dewean. Ini berarti tiap hari selalu banyak. Oh banyak. Kira-kira kalau dalam sehari pengunjung yang ziarah itu Ya ratusan lah. ratusan. Apalagi kalau hari-hari libur kayak sekarang ini. Libur ini biasanya nggak ramai. Hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kan nggak ada. Dan hari-hari besar kan. Dari mana Be, Pak yang paling jauh biasanya berziarah? Malah ada yang dari Jawa, ada dari Bogor, kadang-kadang yang dari Kalimantan, yang ke sini. Dan kita kemarin itu dari Mesuji, dari Pematang Panggang, kan macam-macam. Ada yang kemarin ada dari Lampung. Ini makam ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah Pak. Tidak, ini paling-paling cen-cen wae. Kayu-kayunya ini Ini tambah baru ini kalau yang asli itu ini apa cuma lipat ini. Ini tiang. Tiangnya banyak Pak ya. Ini tiangnya wae. Ini kayak kubah Pak ya. Ya, dari nampaknya dari putih telur. Oh. Itu agak terang-terang. Nah, jadi Cemici Argawe itulah dari makam Kiai Marogan dan keluarga-keluarganya serta istri. dan sekarang kita akan berdoa ya untuk salah satu kiai yang kita di kota Palembang, ulama karismatik, Termasuk wali Allah. termasuk wali Allah juga Pak. Jadi kalau di Jawa ada wali Songo, Palembang ini wali. Pokoknya ikut terus kita di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Selain makam Kiai Marogan dan keluarga, di sisi sebelah bangunan terdapat juga banyak makam dari seluruh keturunan Kiai Marogan sampai zaman sekarang yang dimakamkan di tempat tersebut. Lagi di mana ini Pak? Di makam keluarga Kimrogan, di samping masjid, samping kiri masjid Kimrogan. Jadi ini Mang Cebice, makam-makam ini adalah makam dari keluarga Kiai Marogan. Betul. Dari cicit Nah, mungkin ya ya, boleh jadi keturunan ya, beliau lah. mulai dari cucu, cicit, mantu segala macam yang ada hubungan ke sini bisa masuk. Jadi kalau misalnya masih ada hubungan keluarga keturunan Kiai Marogan, dimakamkannya di sini. Walaupun dia palingnya dari Laki itu kadang dari Romlas masih masuk sini. Berarti ini makam ini akan selalu bertambah Iya, keluarga. Ada berapa makam sekarang di sini Pak? Wah, tidak bacaan hitungnya lagi lah banyak. Ada baik lah betul 3, ada betul 4, sudah ada betul sudah banyak. Nah, Mang Cek Bice, karena sudah azan, mari kita melaksanakan sholat asar, Pak. Sebelum melanjutkan eksplorasi, karena azan pun sudah berkumandang, sayang rasanya kalau kita tidak melakukan sholat berjamaah di dalam Masjid Ki Marogan ini. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, sudah masuk waktu sholat asar. Mari kita melaksanakan sholat asar. Mas Ayu Fauzia masih keturunan Kiai Marogan. Ibu sebagai apa Bu di sini? Oh, jago jilbab. Jadi kalau misalnya peziarah atau tamu masjid yang ingin ziarah ke sini, yang pakai jilbab, yang tidak membawa jilbab. Kalau pakai celana pendek, suruh pakai kain. Oh, jadi Mbak Cebice kalau misalnya kita ke ziarah ke sini untuk ziarah ke makam Kiai Marogan tidak boleh memakai celana pendek dan juga
juga harus menggunakan kerudung ya, berkerudung dan juga berjilbab. Jadi di sini ibu menyiapkan. Ini disewa apa tidak, Bu? Tidak, kalau biasa enggak unjuk deh. Berarti gratis ya, walaupun ingin memberi seikhlasnya. Terima kasih Bu ya. Habis ini nak kemana Bu? Ado gawe ya? Nah, mau Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Nah, Cik Bici Ado Gawe, kita masih berada di Masjid Kiai Merogan ya. Dan di sebelah kita ini ada Pak Ismail. Selamat sore Pak, kita nak nanya tentang sejarah dari Kiai Merogan. Kalau saya di sini anaknya keturunan zuriat yang kelima. Bisa diceritakan Pak sejarah karomah beliau itu yang Pada saat mengajar kepada anak muridnya, Kiai Merogan itu menceritakan bahwa katanya di setiap ada air, di situ ada kehidupan. Di situ. Jadi terdengarlah oleh seorang kapitan Belanda. Nah, ini katanya bahat untuk membuang Kiai Merogan ini dari tanah Pulau Sumatera ini. Masuklah kapitan Belanda ini bersama rombongannya ke masjid ini dan ngomong sama Kiai. Jadi katanya kalau Kiai Pacak membuktikan bahwa di setiap ada air itu ada kehidupan, nah boleh Kiai boleh nepat lagi di Sumatera ini. Tapi kalau Kiai tidak ada Pacak membuktikannya, Kiai kami ungsi ke daerah lain. Tapi dijawab oleh Kiai, memang benar katanya di setiap ada air di situ ada kehidupan. Nah yang mana yang ini aku jiwa Belanda itu. Kalau memang benarnya katanya Kiai, nah coba katanya hitam dogan. Nah lapo itu katanya kan ada buahnya, ada dogan itu. Nah di dalam dogan itu katanya air itu lapo itu kan itu ada air gitu. Mana adanya enggak katanya ini apa kehidupan di situ. Nah kita Kiai ya sudah katanya. Nah ini dogan katanya kita saksi bersama-sama. Allah alam katanya, kita tidak tahu kehidupan apa yang ada dalam di situ kan. Akhirnya di golok atau barang, jadi di apa kemudian di sekitar bar pas itu truk belakang akhirnya ada dua seluruh mati dalam dogan. Tapi Belanda ini penasaran baru pertama, coba teruskan lagi. Karena karena muridnya pasal itu akhirnya pakai tentang itu deh, pakai pedangnya akhirnya dipapaknya apa itu akhirnya mungkin masih juga semua. Nah katanya di apa kapitan Belanda itu maksudnya Kiai ini saktinya katanya. Kalau itu nah, kami tidak baca apalagi kami sudah menyaksikan membuktikan bahwa Kiai ini memang sakti, bahwa di setiap ada air itu ada kehidupan. Akhirnya ya pamit langsung lari. Jadi Kiai Merogan masih tetap di Palembang ini itu nanti tidak aman di situ. Jadi itu Belanda itu kepengen ngusir aturan. Iya benar. Dan dengan karomah Kiai Merogan itu laju tidak jadi. Tidak jadi. Nah, itulah tadi sedikit cerita dari kesaktian Kiai Merogan pada zaman dahulu. Dan masih ada banyak kesaktian beliau yang melegenda, terutama di masyarakat Sumatera Selatan. Nah, Cik Bici Ado Gawe, kita sudah berjalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah di kota Palembang, makam bersejarah juga. Masjid juga yang Nah, tempat siapa tadi? Kiai Merogan. Kiai Merogan, ini salah satu ulama yang terkenal di kota Palembang. Kita sudah menelusuri masjidnya, makamnya, terus tuh tanya-tanya juga sama beberapa keturunannya tentang sejarah dari Kiai Merogan ini. Pokoknya kesimpulannya apa Wulan? Kesimpulannya kita harus melestarikan lah apa namanya kayak ulama-ulama, pahlawan-pahlawan yang ada di kota Palembang. Terus mengenang lah di sini.
Dan mungkin Mang Cek Bice ado gawe yang pengen tahu tentang sejarah Kiai Merogan, langsung datang ke Masjid Kiai Merogan. Bener. Yang ada di Kertapati. Tempatnya di sebelah rel ya. Nah, sebelah rel kereta api dan di pinggir Sungai Musi. Ya. Dan yang pastinya kita nak pamit undur diri dulu Cak Nyoe. Dan akhirnya pokoknya saksi terus kita adu gawe hanya di Indosiar Palembang. Dan akhirnya aku Anta wong paling belaga sepalembang anget. Dan saya Ulan Effendi. Jembatan Ampera begitu indahnya, berjalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi dengan kita di episode selanjutnya Di acara Ado Gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.